لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar, yang senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita telah memasuki daripada malam nisfu Sya'ban, yang mana malam ini di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang agung, di mana bulan ini di antara bulan yang paling baik. Bulan yang pertama itu adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Jadi di antara bulan-bulannya itu adalah bulan Sya'ban, di antara yaitu dengan bulan yang baik, bulan yang penuh agung. Maka malam hari ini di masjid kita, Masjid Al-Hijrah, kita mengadakan acara yaitu malam nisfu Sya'ban. Dari programnya, ketua takmir dan jajarannya mengadakan malam nisfu Sya'ban dengan malam yang penuh berkah, yang diadakan setiap setahun kali. Bagi orang yang merasa dirinya ingin bahwasanya dia beramal, kesempatannya lah pada malam ini. Kenapa demikian? Karena ini adalah malam penentuan. Karena ini adalah malam pergantian daripada buku catatan amalan. Di akhir catatan amalan kita diangkat oleh Allah, dan kemudian buku catatan amalan kita yang baru dibuka kembali. Maka di akhir tadi, sebelum ba'da maghrib kita melaksanakan ibadah puasa, maka ditutup dengan ibadah puasa. Kemudian di ba'da maghrib kita hidupkanlah dengan amalan-amalan yang baik. Di antaranya itu adalah seperti yang bagaimana kita lakukan. Ba'da daripada salat isya kita lakukan salat sunat mutlak. Kalau dilakukan tadi salat ba'da maghrib, kemudian dilakukan salat sunat mutlak. Makna salat sunat mutlak itu apa saja? Usolli sunnat rakataini. Tidak disebutkan ba'da, tidak disebutkan, dia mutlak. Dibacalah dia dengan ayat yaitu suratul Al-Kafirun rakaat pertama, dan kemudian surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ini merupakan amalan salafus saleh. Kemudian kita bacalah surat Yasin 3 kali dengan niat pertama, yaitu kita mohon kepada Allah dipanjangkan umur. Karena kita tidak tahu umur kita nih, maka mohon kepada Allah di catatan buku catatan kita yang pertama di Lauhul Mahfuz, minta dipanjangkan umur kita. Maknanya diberikan keberkahan umur kita di yang pertama ini. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi rajabana wa balighna fi sya'bana wa ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami ya Allah, yaitu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga di bulan Ramadan. Karena berapa banyak kita tidak tahu umur kita ini sampai tidak nanti di bulan Ramadan. Sampai enggak kita? Maka disinilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua, kita membacakan surat Yasin kita. Apa kita baca? Yaitu dimohonkan kepada Allah, ya Allah, berikan hamba rezeki, berikan kami rezeki dengan berkah surat Yasin. Rezeki yang halal. Dan kami ini adalah rezeki memiliki terkaya daripada manusia-manusia. Maka diberikan
rezeki. Ada rezeki kita tapi belum tentu halal. Ada rezeki kita belum tentu rezeki yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka di bulan ini, nisfu Sya'ban ini, kita mohon kepada Allah dengan berkah surat Yasin. Niat kita yang ketiga, diberikan kita itu apa dia? Dijauhkan daripada mara bahaya, disehatkan badan kita, afiatkan badan kita, supaya kita bisa dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini adalah amalan salafus saleh. Loh, kenapa kita baca surah Yasin? Kenapa enggak kita baca surah Al-Quran? Karena ini umumnya kita lakukan, paling gampang, paling ringan. Kalau ibu nak mau mengkhatamkan Quran, malah lebih baik, malah lebih jayyid, malah lebih apa dia, yaitu lama jiddan, lebih baik lagi, memantap lagi kalau dibacakan. Karena malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang penuh berkah. Malaikat di mulai maghrib sampai fajar itu patroli itu semua. Ada enggak yang di masjid menghidupkan? Ada enggak di rumah menghidupkan? Ada enggak tidak mereka? Kenapa? Di saat di bulan Sya'ban banyak yang lalai. Maka disitulah kata Nabi SAW, mereka yaitu Nabi berpuasa di siang hari, malamnya berdoa. Kenapa kita puasa di siang harinya? Karena puasanya, doanya orang puasa itu ijabah. Malamnya dia berdoa, siangnya dia puasa. Ditutup dia. Loh, kalau udah terlanjur macam mana? Dah hari ini puasa, besok boleh nggak puasa? Idan tasoba fala tasumu. Apabila sudah selesai daripada malam nisfu Sya'ban, fala tasumu, tidak ada lagi puasa. Bila dia puasa, makruh, bahkan bisa jadi haram. Kecuali dia puasa. Puasa apa? Puasa qadha. Kalau puasa qadha kapan aja bisa. Waktu yang dilarang tak boleh di setelah nisfu Sya'ban, maka dia tidak masalah. Tapi kalau puasa sunat, maka tidak boleh yang dia lakukan. Kemudian dia puasa setelah daripada malam nisfu Sya'ban, puasanya puasa sunat, apa boleh? Boleh kalau memang terbiasa. Senin Kamis puasa Daud, Yaumul Bait, Senin Kamis puasa, dilakukannya terbiasa. Pas pula besoknya itu adalah dia puasa Daud atau puasa Yaumul Bait atau dia puasa, maka itu boleh. Tapi selain itu tidaklah, maka habis, diangkat oleh malaikat. Maka kata Nabi SAW, saya mau tu'radul a'malu in ana shaim. Kata Nabi, aku mau ke saat diangkat buku catatanku, aku dalam keadaan berpuasa. Itu keutamaan puasa di bulan, yaitu setengah daripada bulan Sya'ban. Terus apalagi amalan di bulan nisfu Sya'ban ini? Ini kita lakukan secara umum. Tapi bila bapak dan ibu secara pribadi, silahkan nak membacakan khatam atau tadarus, atau di rumah atau di masjid. Kalau di rumah boleh, boleh di rumah, enggak jadi masalah. Tapi satu tidak boleh, yaitu dibaca, yaitu buat amalan, kecuali di rumahnya ada anjing, itu malaikat tak masuk. Kemudian apa? Ada patung, malaikat rahmat tak datang. Ya, kemudian apa? Orang yang dalam keadaan junub, maka afdalnya di masjid. Inilah amalan ulama salafus saleh. Yakin kita kalau di masjid bersih, banyak manfaatnya. Niat dengan beriktikaf, maka kita niat iktikaf, nawaitul iktikaf ada masjid. Kita berniat bahwasannya supaya iktikaf kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa lagi yang kita lakukan? Yang kedua, amalan banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, Sya'bana wa Sya'naba nabiyyun wa Ramadan ummati. Kata Nabi, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan Nabi, syahri, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi di bulan Sya'ban, bulan Nabi, yaitu kita banyak membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bacakan salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada ayat yang menyuruh. Mana ayatnya? Itu yang dibacakan muazin sebelum azan tuh. Apa dia? Di Quran surat Al-Ahzab ayat 53 56 dibacakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat mereka itu kepada para nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berselawat kepada Nabi? Satu, ayat itu menyuruh salawat kepada Nabi. Kedua, ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka baca berselawat. Loh, selawat yang dibaca tekan itu apa? Ibu terserah, bapak terserah, baca selawat Nabi. Mau selawat ringkas, mau selawat Jibril, mau selawat yang dia secara pendek, boleh abah. Sampai sahabat berkata, qulu ya usalli ya Rasulullah, kaifa nusallika ya Rasulullah? Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berselawatlah. Kalau selawat Jibril sallallahu ala Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh, tidak ada masalah, asalkan menurut daripada ibu berselawat. Itu yang paling mustajabnya. Karena dengan berselawat doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasulnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan kita di bulan nisfu Sya'ban ini apa di antaranya? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Bu, qiyamul lail, Pak ya, qiyamul lail itu adalah solat mendirikan malam. Maksudnya apa nih? Solat tahajud? Bukan. Solat tahajud dengan solat qiyamul lail itu berbeda. Kalau solat qiyamul lail setelah daripada solat isya itu namanya qiyamul lail. Mau tutup nanti solat witir atau tutup dengan solat-solat boleh. Tapi solat tahajud tidur dulu, itu namanya tahajud. Walaupun cuma meram aja, walaupun cuma tidur sebentar, itu tahajud. Jadi bukan qiyamul. Qiyamul lail ini udah solat isya ke atasnya. Ini sangat luar biasa. Nggak mampu ibu bapak untuk nanti dapat solatnya, ya nggak dapat nanti solat tahajud, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bilang gini, kalau dilakukan lebih baik. Tapi ibu dan bapak sudah mendapatkan pahala. Apa dapat pahalanya? Man shalla salatal jamaah fil isya. Barang siapa yang dia telah berselawat solat dia dalam keadaan solat berjamaah di isya, faka'annama nisful lail, maka seolah-olah dia setengah malam dia telah melaksanakan. Setengah malam dia telah melaksanakan solat ibadah itu. Kalau dia solat isya, itulah beruntungnya. Kita mulaikan tadi solat maghrib berjamaah, kemudian kita solat isya berjamaah. Karena fadilahnya, apalagi di malam nisfu Sya'ban ini. Ini sangat penting. Terus dilakukannya lagi solat subuh berjamaah. Barang siapa man salata salata jamaah fi subhi, barang siapa dia salat berjamaah pada salat subuh, faka'annama kullahu, maka seolah-olah dia telah melakukan semalam suntuk ibadah salat sunat itu. Kalau dia tidak mampu, kalau dia tidak bangun malam, maka sudah mendapatkan pahala. Kalau dia lakukan, maka itu lebih baik. Yang keempat, apa dia? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berzikir di malam nisfu Sya'ban, Allah dia diterima segala zikirnya. Zikirnya bagaimana? Ibu terserah, bapak terserah. Mau zikir la ilaha illallah boleh. Mau zikirnya subhanallah boleh. Mau zikirnya 7 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu rupanya doanya zikir itu berat timbangan. Ringan di lisan, berat timbangan. Ringan di lisan, berat pahalanya bila ibu baca dan bapak baca, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil ibu baca, bapak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu ibu baca, bapak baca. Kalau baca dengan pelan boleh? Boleh. Saya takutnya kalau pelan-pelan tertidur pula nanti. Akhirnya tak baca, akhirnya tak. Maka kalau merasa diri atau ketika salat zikir itu dia tertidur berjamaah, ajak keluarga.
ayah bangun, ibu bangun, ayo kita bangun, zikir malam ini. Malaikat patroli itu tiap itu. Ada nggak malaikat? Ada nggak di rumah yang sedang berzikir? Ada nggak? Minta hajatnya. Kalau dia minta ampun kepada Allah, malam ini Allah akan ampunkan. Turun ampunan Allah. Turun malam ini, turun ampunan Allah. Ada nggak yang minta rezeki malam ini? Kata Allah, maka minta rezeki. Yang ada utang, minta dilunaskan utangnya. Yang belum ada keturunan, minta kepada Allah. Malam inilah penentuan. Malam ini rahmat Allah turun. Baik di rumah, di masjid, maka ramaikanlah. Itulah Syekh Al-Buni mengajak kita, beliau beramal supaya diamalkan di masjid. Supaya apa? Karena manusia banyak lalai di luar. Maka didatangkan dengan masjid. Kemudian apa lagi? Yaitu berdoa. Doa sangat mustajab. Apa yang kita baca doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Karim, angkat tangan tu. Malam hari angkat. Malam hari ini angkat, malam ini kesempatan. Datang ke masjid boleh. Nanti sekarang atau enggak pulang boleh. Bilang sama istrinya, Pak, Bu, Bapak itikaf di masjid ya, kita sudah sediakan makanan-makanan ini untuk orang yang itikaf. Nanti makan malam dia, takmir sudah menyediakan ini jamuan-jamuan untuk orang yang dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Inilah amalan ulama salafus saleh untuk menarik hati supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ini kita jangan pulang, kita ramah tamah. Kenapa kita bisa makan barengan di masjid? Kenapa? Salah satu untuk menyatukan hati, menghilangkan sombong adalah yaitu kita makan bersama. Dengan makan bersama, kita apa itu? Allah akan tunda durasi umurnya itu akan tunda. Detik daripada umurnya, masanya akan tertunda. Kenapa? Karena ada hamba Allah yang makan bersama. Bila makan di rumah, boleh, malah lebih baik. Kalau di rumah, 2. Nah, kalau ada di jamaah, lebih afdal lagi. Kenapa? Karena kita barusan berzikir kepada Allah, saling berbagi kebaikan-kebaikan. Mungkin itu aja, Bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, kita malam nisfu Sya'ban, kesempatan kita untuk menghidupkan. Jangan sampai kita tidak menghidupkannya. Dan kita tahun depan, di bulan nisfu Sya'ban ke depan, belum tentu bisa kita akan menemukan di bulan itu. Maka kita ramaikan, ajak keluarga kita untuk meramaikan masjid. Salah satu kehidupan yaitu di masjid yang paling baik untuk beramal. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan daripada takmir masjid merupakan salah satu program yang diiktikadkan, diamalkan oleh amalan salafus saleh, dan harus kita ajarkan didik kita, generasi kita, supaya mereka mengenal malam nisfu Sya'ban. Kenapa demikian? Malam nisfu Sya'ban itu, kata Imam As-Subki, malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul nisfu Sya'ban tukaffiru dzunuba sanatan. Siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban akan dihapuskan dosanya setahun. Nisfu Sya'ban. Barang siapa wa lailatul jum'ati tukaffiru dzunuba usbu. Barang siapa yang menghidupkan malam Jumat, itu hidup bukan ibu bapak menghidupkan malam Jumat, Yasin menghidupkan, itu dosanya dihapuskan 1 minggu. Kalau malam nisfu Sya'ban 1 tahun. Kalaulah dia yaitu menghidupkan Lailatul Qadar, dia tukaffiru dzunuba fil umri. Kalau dia menghidupkan Lailatul Qadar, maka yaitu dia dihapuskan dosanya seumur hidup. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu, bapak sekalian, manfaatkan kita untuk meramaikan di masjid kita dan amalkan terus sampai nanti fajar. Nah, kalau mau tidur, tidur dulu, nggak apa-apa. Berarti tahajud supaya fit badan. Nah, sekarang boleh tak mengamalkan apa saja. Tinggalkan dulu yang perkara-perkara yang menjauhkan kepada ibadah. Inilah malam penentuan buku catatan kita yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah ini. Semakin kita semangat beribadah dan kita yaitu saling memberikan sedekah. Ini sedekah yang paling pertama di buku catatan kita, yaitu diawali dengan sedekah, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم على سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan berkat malam dengan berkat yang malam yang berkah ini ya Allah, kami tadi membacakan surat Yasin, membacakan surat Fatihah. Niat-niat kami ini ya Allah kabulkan ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Doa kami ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah. Lunasi segala hutang kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ini ya Allah. Panjangkan umur kami ini ya Allah. Datangkan kepada kami rezeki yang halal untuk kami bisa dapat berbuat taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami karena kami lalai kepadamu berbuat taat ini ya Allah. Ya Allah, dengan berkat malam nisfu Sya'ban ini yang penuh ampunan, yang penuh berkah, penuh banyak keutamaan-keutamaan ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bersihkan hati kami, jauhkan kami daripada sifat kedengkian, jauhkan daripada kami sifat marah ya Allah, jauhkan daripada kami sifat buruk sangka kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu amalan-amalan kami, ibadah kami yang teledor ini ya Allah, kami lalai kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, sehatkan badan kami, temukan kami di bulan Ramadan nanti ya Allah, temukan kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kasihilah kami, ampunilah malam ini ya Allah. Dengan malam ini ampuni dosa-dosa orang tua kami yang melahirkan kami, yang membesarkan kami, yang mengajarkan kami berbicara, yang mengajarkan kami berjalan ini ya Allah. Dengan berkat malam nisfu Sya'ban ini ya Allah, orang tua kami yang dari di kampung dalam keadaan sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Orang tua kami yang dalam keadaan sakit ini ya Allah, dengan berkat malam nisfu Sya'ban ini ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Angkat segala penyakit ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah ya Rahman. Orang tua kami yang mencari nafkah, orang tua kami yang di kampung sedang mencari nafkah ya Allah, sehatkan badannya, datangkan rezeki kepadanya ya Allah. Kami tidak bisa dapat berbakti kepadanya, kami bisa berdoa kepadamu ya Allah, kami bisa berdoa kepadamu ya Allah. Dengan malam nisfu Sya'ban ini ya Allah, turunkan rahmat ya Allah kepada kedua orang tua kami, turunkan rahmat kepada orang tua kami ya Allah. Jaga orang tua kami, kami tidak bisa jaga orang tua kami ya Allah, tidak akan bisa kami membalas dan kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami. Kami anak yang durhaka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan malam nisfu Sya'ban ini, dengan penuh berkah ini ya Allah, dengan surat Yasin yang kami bacakan, dengan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan masjid ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jaga orang tua kami di kampung, orang tua kami yang telah mendahulukan kami, turunkan rahmatnya, luaskan kuburnya ya Allah. Berikanlah ampunan kepada orang tua kami yang telah mendahulukan kami ini ya Allah, yang telah menghadapmu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman syurga ya Allah. Ya Allah, kami anak yang durhaka semasa hidupnya ya Allah, kami tidak mampu untuk berbuat bakti ya Allah. Setiap huruf-huruf Al-Quran yang kami bacakan ya Allah, sampaikanlah pahalanya ya Allah. Ya Allah, kami pikir kami anak yang berbakti ya Allah, kami pikir bisa memberikan nafkah kepada orang tua, tapi itu pun belum mencukupi ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, turunkan rahmat di masjid ini ya Allah, turunkan rahmat di masjid Al-Hijrah ini dan masjid-masjid yang lainnya ya Allah. Turunkanlah rahmat di rumah-rumah sekali rumah ini ya Allah, dengan berkat kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ya Allah, pada malam hari ini jamaah pengajian yang ada sakit, yang ada penyakitnya ya Allah, sembuhkan ya Allah.
Ya Allah, yang ada penyakitnya malam ini, ya Allah, angkat penyakitnya, ya Allah. Jamaah pengajian, jamaah yang Masjid Al-Hijrah ini, ya Allah, yang beribadah pada malam hari ini, ya Allah, yang ada dia utang, lunasi utangnya. Ya Allah, yang belum berangkat ke tanah suci ini, ya Allah, berangkatkan, ya Allah, dengan berkat malam Lailatul Nisfu Sya'ban ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terakhir satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'u lil khalqi fi lailatin nisfi Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan menteliti, Allah akan memantau-mantau bagi seorang manusia. Fayaghfiru, Allah akan ampunkan dosa-dosa kepada mereka itu, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali dua ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ithnani, kecuali dua ini. Walaupun ibadahnya sampai tidak putus-putus, sampai daripada fajar, maka yaitu tidak akan diampunkan oleh Allah, tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Walaupun di ahli ibadah. Yang pertama, al-musyahin. Siapa dia? Orang yang saling bermusuh-musuhan, orang yang saling berdengki-dengkian. Maka malam ini, kalau dia tidak minta maaf, kalaulah dia tidak berbuat kebaikan, maka ibadahnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkatunglah di langit pertama. Yang kedua, golongan siapa itu? Al-musyahin. Siapa lagi itu? Mereka itulah orang yang berbuat syirik, orang yang mendatangi dukun, orang yang meminta-minta selain daripada Allah. Bila malam ini dia melakukan, dia bertobat, diampunkan oleh Allah. Kalau dia tidak bertobat, maka yaitu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan daripada dua perkara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita pada malam nisfu Sya'ban ini pulang ke rumah ibu dan bapak, datangkan amalan. Yang mau itikaf di masjid silahkan, tidak ada masalah. Yang lapar dia sudah disediakan nanti malam untuk mereka yang beritikaf insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersalam-salaman untuk yaitu saling minta maaf satu sama lain. Kadang ada kekhilafan, ada kata-kata, ada perbuatan, ada sesuatu yang tidak baik atau terganjal daripada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi